Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah kalau tidak hutang tidak diberi makan oleh Allah? Artinya baru layak hutang kalau sudah tidak ada yang dimakan. Kalau hutang untuk ini dan itu dan lain sebagainya, ini dihindari saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al Muslimun Curah Jero Panji Situ Bondo. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur, kita sampai di penghujung bulan Syawal ini masih Allah berikan kenikmatan untuk berupaya istiqomah di dalam setiap kebaikan, terutama ibadah-ibadah fardu kita, sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah kita kaji tempo hari dalam hadits qudsi menyatakan, tidaklah aku menyukai, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang paling aku sukai kecuali dari amalan mimaftaratu alaih, dari amalan-amalan yang telah aku fardukan. Jadi kita menumpukan pada ibadah-ibadah fardu sebagai langkah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita. Tidak benar apabila kita mengenyampingkan ibadah-ibadah fardu, kemudian kita mengamalkan amalan-amalan yang derajatnya maksimalnya sunnah, apalagi yang tidak jelas kesunahannya, membaca ini sekian ribu kali, membaca ini, atau topo mendem, topo macam-macam, berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang tidak difardukan. Jadi bagi kita yang ingin mengukuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak, mengistiqomahkan ibadah-ibadah fardu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian kegiatan-kegiatan yang fardu, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Kefarduan-kefarduan itulah tidak ada amalan yang melebihi Allah, yang melebihi yang Allah cintai dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali memang amaliyah-amaliyah yang telah difardukan. Gampangannya, kalau belum terenten fardunya, tidak usah macam-macam kita mau yang aneh-aneh, Pak. Utamakan dulu fardunya, baru kita berpikir atau baru kita mencanangkan ibadah-ibadah yang tidak fardu, yang sunnah muakkad terutama. Jadi yang pertama fardu, yang kedua yang sunnah muakkadah, yang sunnah tapi yang dikuatkan, seperti sholat. Fardunya sholat 5 waktu,
Sunnah muakkadnya adalah sholat rawatib yang 12 rakaat itu. Duhur itu 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian asar tidak ada, maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Itu sudah 12 rakaat. Barang siapa yang mengistiqomahkan 12 rakaat salat ini, maksudnya salat rawatib ini, maka dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesunnahan yang mendekati fardu. Kemudian baru ke yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu salat sunnah yang bukan rawatib. Ya, banyak sekali. Itu urut-urutannya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui tingkatan-tingkatan status peribadatan. Utamakan yang wajib, kemudian yang sunnah muakkad, kemudian yang ghairu muakkad. Itu ya, jadi mudah-mudahan kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergelincir kepada amalan-amalan yang dalihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi status syar'inya tidak jelas, apalagi status syar'inya ini maksimalnya kalau hanya sunnah, bukan hanya tetapi kalau sunnah boleh, tetapi jangan sampai meninggalkan yang fardu, yang wajib. Ini kita lakukan demi itba kita, demi mutabaah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita perlu atau wajib bersolawat atas beliau, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah akui kita sebagai hamba-hamba yang taat, menjalankan yang Allah perintahkan, dan juga memperoleh kelak syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Al-Muslimun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeruk, Panji, Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di babus sabar, di hadis yang ke-35 hari ini. Tempo hari kita telah mengkaji hadis yang ke-34 tentang seseorang yang dikaruniai yang diambil 2 hal yang tentang penyakit taun ya, tentang penyakit taun. Apabila orang bersabar dalam rangka menjalankan atau menjalani suatu wabah penyakit, maka meninggal dalam kondisi kena taun, itu diantara keutamaannya adalah memiliki derajat syahidul akhirah. Syahidul akhirah, jadi syahid di akhiratnya statusnya syahid, Pak. Di dunianya meninggal biasa, dikafani, disolati, dimandikan, tetapi status akhiratnya adalah syahid. Kita telah uraikan tempo hari ada 3 macam mati syahid, 2 diakui sebagai syahid, yang 1 diingkari oleh Allah tidak sebagai syahid. Itu yang pertama, syahidul akhirah, syahidud dunya wal akhirah. Syahid di dunia statusnya syahid, itu orang yang mati di medan perang membela agama Allah, meninggal, itu syahid dunia dan syahid akhirat. Itu jenazahnya tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, hanya disolatkan begitu saja, seperti Sayyidina Hamzah radhiyallahu an ketika meninggal gugur di medan perang Uhud. Nabi sedemikian sedih, dan beliau syahid ini dan para syuhada yang lain itu disolatkan dengan kondisi baju dan tubuh yang masih berdarah-darah seperti itu, dimakamkan. Kelak darah-darahnya, baju-bajunya, pakaiannya itu menjadi saksi kesyahidan beliau di sisi Allah di yaumil qiyamah kelak. Dan di antara keutamanya adalah nanti masuk surga tanpa dihisab, tanpa dipertimbangkan lagi amal-amalnya kecuali hutang. Ini penting. Tempo hari sudah kita kupas, di dalam hutang itu ada 2 dosa. Yang pertama, apakah kalau tidak hutang tidak diberi makan oleh Allah? Artinya baru layak hutang kalau sudah tidak ada yang dimakan. Kalau hutang untuk ini dan itu dan lain sebagainya, ini dihindari saja.
Boleh hutang kalau merujuk pada klausul tadi itu. Apa kalau tidak hutang Allah tidak memberi makan? Berarti hanya boleh dipantaskan untuk berhutang kalau sudah itu kan. Kalau sudah tidak ada yang dimakan itu. Dan itu pun masih disayangkan. Apakah Allah tidak akan ngasih makan kalau tidak harus hutang gitu? Apakah tidak ada lagi barang-barang yang halal yang bisa dimakan? Apa tidak bisa lagi sambatan ke saudaranya, ke tetangganya, minta? Yang hakikatnya adalah minta kepada Allah itu. Yang kedua, dosanya orang hutang itu termasuk disi kerso, karena orang hutang itu pasti janjikan Pak Didi ya. Hutang janji mau bayar 2 hari lagi. Nah, ini yang jadi kesalahan. Apakah ada jaminan umurnya akan sampai 2 hari lagi? Ini saking hati-hatinya para ulama memperingatkan kita untuk menghindari hutang, karena hutang ini adalah satu tanggungan yang sangat mengganjal di akhirat kelak. Jangankan orang mati biasa, jangankan orang yang biasa-biasa, orang mati syahid saja terganjal surganya kalau masalah hutang ini belum selesai. Padahal kematian syahid itu sudah kematian yang sangat-sangat super Pak, sangat-sangat utama. Sangat-sangat utama. Itu pun masih terganjal oleh hutang. Maka terhadap hutang ini hati-hati betul. Ibu-ibu yang suka arisan itu hakikatnya saling menghutangi. Yang dapat duluan itu hakikatnya adalah hutang untuk membayar bulan-bulan atau waktu-waktu berikutnya. Jadi kalau bisa itu dihindari, karena itu tidak sangat riskan. Sama dengan berhutang, kalau bisa dihindari seperti itu. Kalau mau membantu tolong menolong yang tidak usah pakai syarat-syarat seperti itu. Ini sahidul akhirah wa dunya, sahidud dunya wal akhirah. Kemudian ada sahidul dunya dunal akhirah. Sahid di dunia, sahidul akhirat duna dunya. Sahid akhirat tetapi di dunia tidak sahid Pak, tidak tampak seperti sahid. Ya tadi itu ada 5 macam. Ada mati karena kena taun, wabah, ada mati tenggelam, ada mati kena reruntuhan, ada mati karena nifas. Yang satunya mati karena apa? Ada 5 hal ya, ada 5 tempo hari sudah kita urai. Nah, ini kematian-kematian yang di dunia tidak tampak syahid tetapi di akhirat syahid. Syahidul akhirah duna dunya. Kemudian ada sahidud dunya dunal akhirah. Kematian syahid di dunia tetapi tidak tampak nanti di akhirat. Wah, ini ada seorang sahabat yang sedemikian perkasanya di medan perang jihad fisabilillah. Terkenal di kalangan para sahabat, dia pendekarnya perang. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar, orang itu nanti di neraka. Kok bisa Rasulullah? Penasaran akhirnya diikuti terus, setiap peperangan diikuti. Ternyata benar Pak, orang ini dalam satu peperangan dia terluka parah dan tampaknya dia tidak kuat dengan lukanya itu. Kemudian dia menancapkan gagang pedangnya di pasir, kemudian dia tubruk pedang itu, dia bunuh diri. Itu diketahui oleh para sahabat, diikuti karena diikuti penasaran. Kata Nabi, kok orang ini pendekarnya perang jihad fisabilillah tapi kok masuk neraka, kenapa? Ternyata ujung hidupnya adalah, ujung kematiannya adalah su'ul khatimah, yaitu bunuh diri. Nah, ini atau orang yang kelihatannya gagah perkasa di medan perang, sampai kematiannya pun mati di medan laga, tetapi niatnya bukan karena li'ila kalimatillah, tidak karena ingin meninggikan kalimat Allah, tapi karena mungkin profesi sebagai tentara, karena mungkin ingin segera naik pangkat, ingin mendapat bintang jasa, sehingga dia berperang dengan gagah berani sampai gugur di medan perang. Itu syahid di dunia, tetapi di akhirat tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diakui. Jadi syahid kemarin ada 3, syahid akhirat, syahid dunia, akhiratnya syahid, dunianya syahid. Itu yang di dunia diperlakukan sebagai jenazah mati syahid. Ada yang syahid akhirat saja, di dunia tidak.
Jadi orang-orang yang mati tadi itu karena penyakit perut, penyakit taun, kena taun, nifas, kena reruntuhan dan tenggelam, 5. Itu di akhirat statusnya syahid, tetapi di dunia tidak. Artinya jenazahnya tetap diperlakukan sebagai biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan biasa. Kemudian ada syahid dunia tetapi tidak diakui di akhirat. Tadi itu orang yang salah niat, berjuang membela bangsa dan negara, membela agama, tetapi salah niat, itu tidak diakui. Nah, adapun kita tandaskan sekali lagi, kematian syahid dunia tadi itu yang tidak berperang di jalan Allah ataupun yang berperang di jalan Allah sekalipun, itu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan harus orang beriman dan beramal soleh. Jadi tidak semua orang yang mati kelelep itu pasti syahid, tidak. Orang kalau beriman dan beramal soleh, sehari-hari sholat 5 waktu, puasa, Ramadan dan sebagainya, membayar zakat dia, kemudian mati kena reruntuhan, tiba-tiba kena tanah longsor mati, atau naik kendaraan tiba-tiba kecelakaan tabrakan jedas meninggal, ini dikias ke kena reruntuhan tadi. Atau naik kapal tenggelam, kapal laut, atau yang ibu-ibu melahirkan meninggal seketika atau meninggal beberapa hari setelahnya di masa nifas. Ini asalkan yang bersangkutan itu beriman dan beramal soleh, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya mati syahid. Jadi tidak semua orang yang meninggal karena melahirkan, kalau dia tidak beriman atau beriman tetapi tidak beramal soleh, ya tidak dapat syahid. Ini ya, mudah-mudahan apapun kematian kita kelak mendapatkan husnul khotimah. Ya, share kita hari ini tentang kematian yang husnul khotimah. Ada orang lagi jadi imam meninggal, imam sholat. Ada orang yang lagi ngaji meninggal. Nah, kematian-kematian seperti itulah yang mengindikasikan husnul khotimah. Secara zahir yang kita ketahui seperti itu, adapun secara hakikatnya hanya Allah yang tahu.